Mbaknya apa nanyanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Siva dari Jakarta, Pak Haji. Mau testimoni, boleh. tapi sedikit-sedikit, tapi bagi saya alhamdulillah bersyukur ya Pak Haji. Pertama kan saya membayar ujian tuh 2 juta untuk anak kelas 6 SD kan. Kataku kan udah waktunya mau ujian kan akhir bulan waktu itu. Nah itu udah tanggal 17. Kataku bagaimana nih ya Allah, minta tolong sana sini nggak ada yang nolongin ya Pak Haji. Terus habis itu pas lagi berkunjung ke rumah saudara, tahu-tahu Pak Haji, ini Desipa buat kamu katanya gitu. Itu tebel, kataku, ini kayaknya lain nih pegangannya, kataku gitu kan. Saya nggak berani ngitung karena kayaknya banyak gitu. Bagi saya kalau uang bonus keringat sendiri kan shock gitu ya Pak Haji. Terus saya panggil suami saya suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, Ibu. Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Bu Reni dari Bandung. Saya mau testimoni. 2 bulan kemarin kan saya dikasih uang buat beli obat ya. Buat anak saya kan diabetes. Terus saya tadi ini alhamdulillah sekarang sembuh Pak Haji. Sekarang udah bisa kerja lagi kan dulu mah tiap bulan masuk rumah sakit gulanya sampai 1.800 ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah paling tinggi teh 250. Karena tiap hari minum itu apa minum dabugan itu kelapa sehari 3 kali. Alhamdulillah. Yang ngasih duit Ibu siapa? Pak Haji. Gue. Waktu di sana, waktu di privat Pak Haji. Gue lupa. Oh iya gue ya. Enggak, buat 9 hari. Kok saya mau ngasih duit Ibu? Oh, kenapa ya? Rezeki Pak Haji. Ya. Terus yang kedua Pak Haji, saya Udah dibeliin kelapa? udah, sekarang udah sembuh, sekarang udah bisa kerja lagi Pak Haji. Boleh. Terus yang kedua saya testimoni, saya kan punya tunggakan BPJS selama 1 tahun. Alhamdulillah Pak Haji ada yang bayarin. Nggak tahu siapa, langsung Bu ini mah kan saya mau periksa anak ke sana. Bu ini mah BPJS-nya harus bayar gitu. Udah Ada yang bayarin. Ada yang bayarin Pak Haji, alhamdulillah nilainya teh 1 Berarti rezeki milik ya. 1.500.000. Terus ada lagi. Sekarang alat kelamin Ibu udah ada yang bayarin belum? Belum, udah nggak punya suami. Oke, nanti dilelang ya. Terus Pak Haji kemarin ada yang datang ke rumah, saya kan punya utang 5 juta. Terus dia tuh bilang, Ibu, alhamdulillah ya Ibu udah bayar di transfer. Padahal saya nggak belum bayar Pak Haji. Ibu alhamdulillah rezeki bulan puasa Pak Haji. Rezekinya ada aja ya. Saya kan mengamalin tiap hari baca Quran dari pagi sampai malam Pak Haji. Saya nggak pernah komen, nggak pernah apa. Saya ngejalanin aja terus sebelum sholat, sebelum sholat Sebelum disolatin. sebelum sholat wajib saya selalu. Oh, sebelum sholat wajib. Sholat ini apa? Sholat taubat dulu Pak Haji gitu. Gitu Pak Haji. Saya sekarang mau bertanya. Boleh. Anak saya kan punya pacar. Tapi Anak Ibu lagi perempuan. Tapi anak saya pengen putus Pak Haji. Gampang Bu. Celana dalamnya dia digunting. Nanti dia putus. Celana dalamnya anak Ibu digunting. Gunting. Nah, guntingannya itu disimpan. Nanti dia putus gitu. Bukan bercanda, beneran celana dalamnya. Jadi kalau kita mau putus, kita misalkan mau putus nih sama suami, karena suami kita nggak nauin kita, gunting aja celana dalam kita, nanti putus sendiri. Nanti kalau mau nyambung lagi, dijahit lagi. Yogurt. Alhamdulillah Pak Haji. Saya tepuk tangan dong. Ya. Pak Haji, saya mau nanya. Saya lagi terjebak cinta terlarang ini Pak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan Yong, tepuk tangan yang keras sekali lagi. Cinta terlarang mainnya di atas panci atau di atas penggorengan? Di mana aja lah Pak Haji. Terakhir mainnya di mana terakhir? Kemarin di mana ya? Adalah di itu Pak Haji di Oyo lah gitu lah. Apa tuh? Oh, Main di Oyo Pak Haji. oh di hotel. Oyong tuh hotel. Iya. Oh, iya. Tapi dia nggak bangun Pak Haji. Itu Kenapa mbaknya kalau main nggak bawa remason? Karet dijepret. terus pertanyaan saya tuh dosa apa enggak sih Pak Haji?
Mbak, mesti ada yang jawab pakarnya. Ayo pakarnya jawab, yang bisa jawab pakarnya mana? Dosa apa enggak? Tapi kan suka Pak Haji saya. Ini emang mesti diangkat jadi pasien prioritas ya. Enggak, lagi pula Pak Haji, itu tuh si dudanya tuh nggak mau diputusin. Si dudanya itu. Jadi kalau dia nggak ngaceng bisa masuk, mbaknya berupayanya pakai apa biar Tapi masuk? dia keluar Pak Haji, muncrat. Enggak bangun, cuman dia tahu-tahu keluar gitu. Tapi nggak ngaceng. Enggak ngacem. Gimana caranya mancingnya biar keluar, Mbak? Ajarin saya, Mbak. Ya nggak tahu, justru saya minta ajarin Pak Haji. Senjata makan. Balik ke pakarnya. Ajarin dong Pak Haji. Oke, pemirsa. Jadi mbaknya pertanyaannya apa nih ke saya pertanyaannya? Tanyanya gini Pak Haji. Ya, Kan saya kan masih punya suami tuh ya. Ya. Kan namanya juga cinta terlarang ya Pak Haji ya. ya. Gitu maksud saya tuh suami saya tuh jangan curiga gitu. Tapi selama ini belum curiga dia selama ini. Pemirsa, dijawab apa enggak? Dijawab apa enggak? Tapi dia duitnya sering ngasih saya Pak Haji. Apa? Duit sering dikasih sama dia saya. Duit suka dikasih sama dia. Gitu. Tapi ini nggak boleh dijawab nih sama pemirsa, gimana? Jadi Jadi mbaknya maunya gimana? Mbaknya maunya gimana? ya solusinya yang terbaik aja buat saya gimana gitu Pak Haji. Yang terbaik apa pemirsa? Kata pemirsa yang terbaik adalah dilanjutkan. Yes. Enggak lah, humor. Jadi mbaknya saran saya, alat kelamin mbaknya dipaketin kirim ke Iran. Oh Israel, kirim ke Israel. Janganlah Pak Haji, ini kan aset. Apa? Ini kan aset. Oh iya aset, ya. Jadi jangan ya. Jangan. Ya. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya udah diasuransiin aja. Asuransinya kebetulan ada di negara Israel. Jadi solusinya gimana Pak Haji? Jadi gimana solusinya pemirsa? Ya udah abaikan saja Mbak. Anggap aja itu figuran ya, santai aja. Iya. Oke, makasih Pak Haji solusinya. Ya. Sama- Yuk, Bapak-bapak, lanjutin. Siapa yang mau nanya lagi tadi yang belum nanya? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Yang penanya belum nanya. Mic-nya. Gak apa-apa, kebagian kita kan nanti sampai malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Sunarko, tinggal di Bojonggede, Bogor, asal Ya. dari Purwokerto. Dulu pernah tinggal di Kampung Ngerian, Kampung Ngerian Serdang. Pernah tetangga dengan Pak Haji dulu. Sekarang udah masing-masing. Pak Haji sudah punya DIY. Alhamdulillah. Pertanyaan saya adalah, pertama saya punya perawan, putri saya, umur 30 tahun. Tapi belum pernah mengenalkan kepada saya. Entah udah punya atau belum, gitu loh. Mohon solusi atau pencerahannya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, imam yang terbaik, dan menjadi imam yang terbaik, sopir dalam rumah tangga. Itu yang pertama ya. Kedua, saya bagaimana untuk tidak menjadikan Tuhan kecil. Itu yang kadang-kadang saya sering mengeluh gitu loh. Artinya saya sering melakukan ini kok belum dapat juga ya. Kok belum cari-cari. Nah, itulah yang sifat 18 ini yang saya belum merasa hilang gitu loh. Dan itu aja ya. Dan satu lagi testimoni kecil-kecilan nih, jujur. Maaf ya, mungkin dianggap pria ya nggak apa-apa lah ya. Saya ini waktu itu hari Jumat sedekah. Artinya Jumat kan ada keropak tromol lewat gitu ya. Cuman saya nggak menyebutkan seberapa nilainya gitu. Tiba-tiba hari Minggunya, nih Om, buat tambahan Lebaran nih Om, 500.000. Alhamdulillah, itu aja. Jadi intinya prinsip saya, jangan takut miskin, jangan takut tidak punya untuk sedekah.
walaupun 50.000. Itu aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, buat Om Narko, Mas Sunarko. Jadi gini, buat Bapak dan Ibu yang punya anak perempuan, kalau memang anak kita belum memperkenalkan jodohnya ke kita belum sebelah sini. Oh iya, sini. Sini, nggak apa-apa, sini. Bapak dan Ibu punya anak perempuan, belum memperkenalkan jodohnya kepada papahnya atau mamahnya. Jangan kita main perasaan. Kita kadang suka main perasaan. Kenapa ya kok putri kita belum memperkenalkan pacarnya ya? Itu jatuhnya komen, jatuhnya ngeluh, jatuhnya kepo. Jadi jangan. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu main mulut. Terutama ibu-ibu main mulut atas. Saya sukanya main mulut bawah. Kalau mulut atas bicara, akibatnya apa? Ribut. Kalau mulut bawah dimainkan, hasilnya apa? Manut, nurut, katut. Jadi lebih baik ibu main mulut bawah. Karena saya paling hobi main mulut bawah. Saya kalau kemana-mana tidak pernah saya pegang pipinya wanita. Saya nggak mau. Pantangan buat saya. Saya lebih baik megang mulut bawahnya. Gimana, Dek? Nah. Jadi Bapak dan Ibu, remes alat kelamin kita, sentuh ke kulitnya putri kita. Perkenalkan pasangan kamu ke papa. Perkenalkan pasangan kamu ke mama. Perkenalkan, ini ilmu yang paling manjur dan tidak ada duanya dan tidak ada tandingannya. Saya punya kucing impor. Harganya 150 juta yang betina, yang jantan harganya 200 juta. Kita punya 39 ekor. Ya, kucing impor. Makannya seminggu sekitar 3 juta. Makannya doang. Seminggu. Bapak bisa bayangin tuh. Kemarin kucingnya berantem. Saya marah luar biasa. Jangan sampai berantem. Aduh, jangan. Asep sini, Sep. Kok ini bisa berantem? Iya Pak, karena dia nggak pernah dikeluarin. Pas dikeluarin dianya jadi baru ketemu kaget Pak. Kamu remes kontol kamu, usapin ke yang berantem. Nanti akur. Nanti punya saya digigit, gue ganti. Kebetulan gue punya 4 patung. Gue punya 4 patung di bawah. Diremes tuh Pak, Bu, alhamdulillah. Diusapin di kepalanya. Alhamdulillah tuh kucingnya nggak berantem. Dilepas, udah. Yang laki, yang perempuan. Nah maksud saya, kalau kita punya suaminya pelit, Papa, aku minta uang baru kayak Pak Haji. Diem aja nggak jawab. Udah cukup sekali aja ngomong Bu. Mainkan alat kelamin ibu. Remes alat kelamin ibu. Kalau dia pas tidur, usapin ke mulutnya. Jawab. Nanti dia akan jawab Pak. Akan jawab Bu. Pada saat dia bangun tidur, dia langsung jawab. Tidak ada uangnya. Enggak lah. Ini manjur Mas Narko. Jadi remes alat kami ini Mas Narko, sentuh ke kulit putrinya. Perkenalkan pasangannya. Begitu. Kan anak saya dokter yang pertama. Begitu juga. Saya remes alat kelamin saya pegang kulitnya. Fida. Pas tidur manjur. Pas melek lo digaplok. Pas tidur. Atau kalau pas dia lengah. Kak, atau manggilnya D, atau manggilnya Kak. Papa mau bikin Indomie, mau gak? Pura-pura begitu nawarin, tapi kita udah ngeremes dulu. Semua wanita yang udah saya remes punya saya, kalau saya sentuh, semuanya nurut sama saya. Kawan. Maksudnya wanita kan saya nggak bicara perempuan. Bisa mbe betina, bisa kucing betina, bisa wanita jadi-jadian. Ya, wanita tulang lunak. Jadi cara menaklukkan supplier, cara menaklukkan customer, cara menaklukkan siapapun, yang penting makhluk hidup. Remes alat kelamin kita sambil diremes sambil ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Mbe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, tanah kamu pasti jadi milik saya. Salaman.
Tuh depan udah jadi milik saya tuh Bu. Hamparan ke sana. Hampir 50 hektar. Dulu nggak punya kita. Kok nggak punya? Lihat duitnya dari mana? Duitnya dari Allah. Wasilanya mana? Ini. Kalau memang punya ibu nggak manjur, saya sewain. Alah kalau sama ibu nggak usah bayar lah. Yang penting. Jadi diremes alat kelaminnya bapak dan ibu, salaman. Misalkan ibu agen asuransi, bapak dan ibu mau kampasing ke perusahaan-perusahaan, mampir dulu ke toilet, Pak Sapam, Pak Security, toiletnya di mana? Itu di situ Pak. Nah, ibu masuk, bapak masuk, remes dulu. Baru nanti kita pegang, kepel. Ini buat salaman, jangan buat dorong pintu. Pecah. Misalkan yang datang stafnya, jangan dulu pura-pura begini. Mana nih? Kepala bagiannya mana nih? Atau direkturnya mana nih? Yang kita tuju mana nih? Belum. Jangan dulu. Nanti baru buat salaman. Deal. Penawarannya nggak ditawar. Dalam hati, jangan diucapin. Apa aja. Manjur. Bu, hampir 100% tamu RDI yang saya ajak salaman. Tidak pernah hajatnya tidak terkabul. Salaman aja. Deal. Tanda tangan kontrak. Gaji nggak ditawar. Bu, ini saya teman SMA saya nih. Alhamdulillah kita punya tamu namanya Ayus Fadilah. Kerja di Jam Sostek. Sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dari kepala kantor cabang turun, dari kabit turun, jadi staf turun, jadi anak perusahaan turun. Dia praktekin ilmu RDAY, naik lagi jadi kepala staf, naik lagi jadi staf, naik lagi jadi kabit, naik jadi kepala kantor, naik lagi jadi kepala kantor cabang. Itu apa namanya? Ring 1, ring 2, ring 3 apa tuh istilahnya. Nah sekarang dia jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Apa yang dilakukan? Ya, itu tadi. Salaman sama direktur personalia. Promosiin gue jadi jenderal. Promosiin gue jadi kolonel. Promosiin gue jadi kombes. Promosiin gue. Begitu. Ibu juga begitu. Manfaatin banget alat kelaminnya. Karena kan alat kelamin bapak dan ibu. Wow, aduh. Sayang Pak, Bu, kalau nggak dimanfaatin. Kalau memang ibu nggak mau manfaatin, udahlah gue yang manfaatin aja dah. Gue juga lagi butuh. Siapa tuh ketawa keras? Iya. Remes buat salaman. Cucu kita rewel. Colek alat kelamin kita karena mamanya nggak percaya. Pakai alat kelamin kita aja, kakeknya atau neneknya colek. Taruh di mulutnya. Jangan banyak bicara. Itu cucunya bangun tidur nggak akan ngomong sama sekali, diem aja. Shock. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji mau nanya. Ini kan saya punya temen ya. Dia maksudnya tukang urut. Tapi katanya dia bisa ngeliat saya. Kata dia, saya ini kadang kelihatan kayak nenek-nenek. Tapi kadang kelihatan cantik kata dia gitu ya. Terus kata dia, kamu itu auranya ditutup rezekinya gitu. Terus kata dia, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, singkat cerita nih ya. Saya kan ngamalin ilmu Pak Haji yang kalau bangun tidur apa sih air itu ya, yang gini terus celupin gitu ya. Tapi emang hitungan saya sih belum sampai 40 lebih gitu. Tapi saya emang udah kerasa reaksinya kayak gatal-gatal gitu ya di selangkangan gitu. Yang mau saya tanyain apa sih ilmu-ilmu hitam kayak santet, guna-guna yang orang-orang kirim ke saya itu apa udah bersih apa belum di diri saya ini gitu Pak Haji? Udah bersih, kosong. Ya. Saya pengen banget bersih Pak Haji. Ya udah kosong, udah bersih. Udah bersih ya Pak Haji ya. Itu aja sih yang mau saya tanyain. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, Ya. nama saya Heri dari Bekasi. Ya. Mau tanya, saya punya cucu 6 tahun cuman belum bisa bicara. Oh, dikerok lidahnya pakai emas. Hari Jumat pas adzan itu, tapi sampai sekarang belum. Oh, bukan hari Jumat. Hari lahirnya dia. Oh. Hari lahirnya dia hari apa? Hari Selasa, setiap Selasa Kliwon, setiap Selasa Pon, setiap Selasa Wage. Jadi hari Setiap pasarannya hari diikutin ya Pak lahirnya Haji ya? dia. Setiap hari pasarannya gitu? Ya, Oh. kerok. Iya, iya. Pakai emas. Iya. Berapa kali Pak Haji? Hah? Berapa kali ngeroknya? Sampai lidahnya putus. Oke. 9 kali. 9 kali kerok. Oke. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Selamat sore. Saya mau tanya. Maaf, bukan mau tanya. Saya pengen hutang lunas, tapi Saya apa? saya ingin hutang lunas tapi tidak jual aset. Dan ingin kaya raya, juga ingin berbagi kepada orang sekitar. Terima kasih. Ibu agamanya apa? Agama saya non-muslim. Iya, ibu tinggal praktekin aja non muslimnya apa. Misalkan kalau saya Islam, Ya. baca Quran. Kalau ibu misalkan non muslimnya apa, Budi. baca kitabnya ibu. Ya, Ibu baca kitabnya ibu. udah Bapak. Apa? Udah. Ya, baca kitabnya ibu apa tiap hari. Sama nggak boleh punya sifat 18. Nah, kan saya lagi bikin sayembara buat besok malam takbiran. Ibu ikut aja di sini malam takbiran bersama ibu-ibu yang lain. Nanti yang lain pada pakai mukena, ibu pakai kebaya. Siap. Terima kasih. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Dari sifat 18 yang susah yang mana kalau ibu praktekin? Dari 18 sifat. Apa ya? Komen. Komen. Ya. Sekarang gede komen apa gede duit? Gede hajat? Maunya gede duit. Ya makanya nggak boleh komen. Bisa gak sekarang? Ya. Ibu kalau mau praktekin ilmunya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mulutnya dikunci sama Allah selama 3 bulan, 3 periode. Hajatnya alhamdulillah terkabul. Istrinya yang tadinya mandul jadi bunting. Coba ibu diplester dulu mulutnya pakai plakban. Caranya gimana Pak Haji? Nanti man beliin plakban man. Nanti saya kasih duit. Utang ibu berapa? Gak usah jual aset. Saya yang lunasin. Syaratnya mulut ibu diplakban. Terima kasih Pak Haji. Dan juga Jadi ibu gak boleh komen. saya jualan udah berapa tahun ini sepi Pak Haji. Ibu jualan apa? Mebel Pak Haji. Gampang bu. Ibu ambil celana dalam ibu yang bekas pakai seharian. Ibu lapin di mebel ini. Pasti banyak yang borong. Pasti banyak yang beli. Pasti banyak yang borong. Dilapin semuanya. Udah Pak Haji. Hah? Udah. Coba dulu. Udah dicoba. Kan kita nggak percaya, mana buktinya. Jadi dari ibu copot celana, video call sama admin saya. Sama ngelapin, ibu video call sama admin saya. Nanti saya yang borong mebel ibu. Ibu tinggal lapin, jangan bilang, udah Pak Haji, ayo lanjutin. Tamu saya bu, namanya Triat Moko. Kemarin datang ke saya. Betul? Admin tidur. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Sani dari Bekasi. Mau minta tolong solusinya gimana Pak Haji sama anak saya yang kerajinan main game. Kecanduan banget gitu Pak Haji. Jadi Kecanduan apa? main game. Game? Game. Game online. Game online. Caranya gimana biar dia nggak main game online? Betul. Ibu colek alat kelamin ibu, nanti taruh di matanya dia kalau dia tidur, tidak main game online. Oh gitu. Nanti dia nggak akan main game online, dia ganti jadi main judi online. Gitu ya Pak Haji. Udah. Ya udah Pak Haji, makasih Pak Haji. Ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Heri Asarino dari Tangerang, Pak Haji. Saya pernah privat dan juga sedekah ekstrim sama dikasih uang bibit dari Pak Haji. namanya siapa? Heri dari Tangerang, Pak Haji. Heri. Ya, Pak Haji. Nah, itu kadang uang bisa dapat lebih gitu, kadang nggak dapat sama sekali Pak Haji. Jadi belum stabil Pak Haji. Gimana Pak Haji biar bisa stabil ekonomi saya Pak Haji? Stabil ekonominya. Ya Pak Haji. Kayak gimana? Kalau bicaranya agak runcing bos, mesti privat bos. Kan saya nggak tahu pekerjaannya apa. Pekerjaannya apa dulu. Nah kompetitornya ada gak? Terus kamu sama istri kamu gimana? Kamu sama anak kamu gimana? Diurut-urut gitu. Tapi kalau yang simpel-simpel saya jawabnya gampang bos. Lo tinggal paksain ML sehari 3 kali. Udah itu aja. Kalau mengambil ringkes. Bisa gak ML sehari 3 kali? Bisa Pak Haji. Jam berapa? Kalau libur Pak Haji. Hah? ML sehari 3 kali jam berapa? Kamu kasih jadwal gue aja dulu. Nanti gue schedule. Ya, diskusi dulu Pak Haji sama istri Pak Haji. Hah? Diskusi sama istri dulu Pak Haji. Diskusi sama istri. Ya udah lo diskusi, gue tungguin sekarang. Ya, makasih Pak Haji. Mbaknya apa nanyanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Siva dari Jakarta Pak Haji. Mau testimoni. boleh. Tapi sedikit-sedikit tapi bagi saya alhamdulillah bersyukur ya Pak Haji. Hmm. Pertama kan saya membayar ujian tuh 2 juta untuk anak kelas 6 SD kan. Kataku kan udah waktunya mau ujian kan akhir bulan waktu itu. Nah itu udah tanggal 17. Kataku bagaimana nih ya Allah, minta tolong sana sini nggak ada yang nolongin ya Pak Haji. Terus habis itu pas lagi berkunjung ke rumah saudara, tak tahu Pak Haji
ini Desipa buat kamu katanya gitu. Itu tebel, kataku, ini kayaknya lain nih pegangannya, kataku gitu kan. Saya nggak berani ngitung karena kayaknya banyak gitu. Bagi saya kalau uang hasil keringat sendiri kan shock gitu ya Pak Haji. Terus saya panggil suami saya suruh Namanya siapa? Tamu gue yang gak bunting-bunting 16 tahun. Triat Moko. Lo tidur sih gak denger. Bu, dia nih 16 tahun gak bunting-bunting. Alhamdulillah dia riadoh di sini, Bu. Dan sekarang bunting anaknya 2. Nah, maksud saya, ibu praktekin dulu. Udah Pak Haji, terus. Dia di sini riadoh, Bu, 16 tahun, Bu. Sekarang bunting. Sekarang dia tinggalin RDAY. Nggak apa-apa, dia mau usaha. Sekarang dia terpuruk lagi bangkrut. Tambangnya terpuruk bangkrut. Kemarin datang lagi ke sini, mau riado lagi. Nggak apa-apa, ayo. Udah ibu praktekin dulu. Ya. Cara dalam ibu. Sama saya Digosok. juga pengen tanam itu pohon di mana tuh Pak Haji? Apa? Pengen tanam pohon. Tanah? Tanam pohon. Mau nanam pohon? Iya. Kenapa mau nanam pohon? Iya, pengen tanam pohon yang tadi Pak Haji ceritakan. Tadi saya cerita. Iya, waktu awal. Oh, ibu mau nanam pohon? Iya. Iya, ibu mau nanam pohon apa? Yang ada aja yang saya punya gitu. Bebas kan ya Pak Haji? Pohon Bebas, aja, iya. bebas. Pohon pisang atau sarikaya gitu. Bisa. Kenapa ibu nggak nanam pohon toge? Boleh kalau diizinkan boleh. Itu manjur, Bu. Pohon toge. Pohon toge. Tahu nggak ibu pohon toge? Iya. Tahu? Tahu berarti bawa kacang hijaunya aja ya. Iya, kacang ijo. Ibu semai di alat kelamin ibu. Admin, lo ngantuk. Makanya gue ngomong jorok biar lo nggak ngantuk. Pohon toge, Bu. Iya. Rata-rata, Bu, orang yang nanam toge, orang yang pengrajin toge, rata-rata kaya raya. Coba ibu lihat ya. Iya. Nanam toge. Iya. Nanti ibu beli kacang. Kacang hijau Hijau. bawa ke sini. Betul. Iya. Cuma tempatnya saya belum tahu, Pak Haji. Itu alat kelamin ibu ada. Gak deh, humor. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Ya. kesempatannya. Yuk, ayo bos. Ayo bos. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Setio dari Depok, mau bertanya Pak Haji. Boleh. Saya kan pernah berdagang, cuman mengalami kerugian Pak Haji. Apa? Sebelumnya pernah berdagang. Pernah dagang? Ya, dagang. Dagang apa? Sembako Pak Haji. Terus mengalami kerugian sehingga harus mengembalikan modal ke para investor. Nah, di di kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, bagaimana caranya Pak Haji untuk mendapatkan bikin Allah takjub gitu Pak Haji? Tadi bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong. Bos lihat deh, nanti malam ikut tahajud bareng anak yatim. Lihat deh nama-namanya yang pada sedekah subuh tuh. Ya, Vena Melinda, Billy Saputra, siapa lagi tuh? Artis-artis. Iya, namanya stabil bos, sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Walaupun 100.000. Kalau kita kan enggak, beli berasnya stabil, sedekahnya nggak stabil. Iya Pak Haji. Paksain. Siapa Haji? Sedekah Jumat barokah, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong, sifat 18 jangan dilanggar. 10 item aja untuk 10 miliar. 10 item. Pak Haji, aku maunya baca Quran aja sama sifat 18. Ya 2 miliar cairnya. Siapa Haji? Ada karena tamunya RDA itu orang Sumedang. Orang Sumedang, dia cuma meraktekin ilmu sifat 18. Yang meraktekin suaminya, istrinya enggak. Betul. Orang Sumedang. Itu cair. Alhamdulillah. Praktekin aja bos, bisanya yang mana? Dari Siap. 10. Ya, baik Pak Haji. Bisa ya? Ya, Pak Haji. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia dari Parung, Pak Haji. Ya, saya mau tanya gini Pak Haji. Sebelumnya saya cerita sedikit ya Pak Haji. Saya selama ini kamu mau cerita, nih kita suruh tidur apa dengerin? enggak gitu Pak Haji. Maksudnya gini, saya sering membantu orang. Kalau ada orang minta cariin rumah, gitu ya, minta jualkan rumah. Saya selalu alhamdulillah dengan ilmu CD yang Pak Haji ajarkan, saya selalu mendapatkan gitu Pak Haji. Terkabul gitu Pak Haji. Nah, sekarang saya ingin memiliki tanah yang di samping rumah saya Pak Haji. Saya tetap praktekkan ilmu CD yang Pak Haji ajarkan, tapi kok sampai sekarang belum terkabul gitu. Karena kamu berharap. Gitu Pak Haji. Kalau kemarin kan kamu nggak berharap, ini Iya. berharap. Jadi saya ingin tanah samping rumah saya itu kemarin sudah ada. Jangan yang mau kata beli. ingin, pasti. Oh iya, pasti. Pasti, kamu ingin. Saya nggak pernah ngomong ingin, saya ngomongnya selalu pasti.
Pasti jadi milik ya Pak Haji. Iya. Yo, Iya, Bapak. itu ada Pak Haji. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Itu 2 juta Pak Haji. Itu Alhamdulillah. sesuai buat bayar ujian itu anak saya. Pas-pasan. Iya, iya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan dari pertama rumah tangga kan nggak punya spring bed ya Pak Haji. Nggak punya spring bed. Iya, cuman punyanya maksudnya kasur, maksudnya kasur. Jadi kalau ML sama suami di mana? Kalau ML sama suami jadinya di mana kalau nggak punya spring bed? Bukan, maksud saya tuh nggak punya dipan ya. Ya makanya kan nggak ada dipan. ML-nya di mana kalau sama suami? Spring bed di bawah gitu. Maksud spring bednya tuh di bawah. Maksudnya tuh di lantai. Kayak Jepang di lantai. Oh, gaya Jepang di lantai. Ya, ya, ya gitu. Kok kamu tahu sih gaya Jepang? Kan suka nonton Pak Haji. Apa? Suka nonton TV. Oh, Bayu suka nonton TV. Iya. Gaya ML orang Jepang. Ini testimoni apa Pak Haji ngomongin nggak jauh-jauh di situ. Terus yang ketiga itu apa, suami kan udah lama, maksudnya kan rezeki suami cukupnya untuk bayar kontrakan, untuk makan, untuk bayar sekolah ya. Nah itu kepingin emas gitu ya Pak Haji. Saya pingin emas nih. Tahu Pak Haji, saya dapat emas Pak Haji. Mas Yanto apa Mas Budi? Itu Mas Yanto suamiku. Oh. Pak Haji kenapa nebaknya pas? Gue tuh kalau suruh ngeker alat kelamin juara 1 tahu tuh. Yanto ya. Suamiku Pak Haji. Terus habis itu alhamdulillah terus tanya tukang emas kan. Itu ternyata emas 23 5 gram. Ya udah alhamdulillah. Terus yang ketiga, Bapak kan sakit gula, udah parah kan sampai busuk. Terus saya pengen pulang kampung. Masya Allah ini orang 5 harus uang dari mana nih untuk pulang kampung. Tahu-tahu Pak Haji, saya disuruh ngambil uang transferan itu Pak Haji. Pertama kasih 7 juta. Terus 7 juta, terus ada yang bayar utang ke saya 2 juta. Terus di Lampung tuh disangunin Pak Haji 1.500.000. Di total tuh adalah 13 juta Pak Haji. Alhamdulillah. Saya yakin kan dari testimoni apa yang kecil-kecil aja saya kecapai gitu. Pasti terkabul. Tinggal yang gede-gede aja. Ya, nah sekarang Menengah. ya, saya minta ridhonya Pak Haji. Saya di sini terima kasih lah maksudnya berhasil gitu ya. Dengan di sini saya datang lagi ke sini ngucapin terima kasih karena yatim ya. Terus ini yang sekarang minta yang gedenya gitu, 10 miliar lah gitu. Bisa. Minta ridhonya bisa Pak Haji jawab bisa. Amin. Yang penting banyak tinggal gedein alat kelaminnya dulu. Oh pasti, gedein kan tinggal gebukin badan kan. Iya. Iya. Sebesar apa sekarang alat kelaminnya? Jangan. Ya udah makasih. Sip, tepuk tangan dong. Mbak Desi. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya tunanetra pekerjaan sebagai tukang pijat. Tukang Pijit, tukang urut. pijit. Ya. Khasiatnya bisa apa? Pijitnya, masnya bisa ngobatin penyakit apa pijitnya? Ya capek-capek masuk angin, keseleo kayak gitu, Pak Haji. Besarin tete bisa gak? Dalam ilmunya bisa, Apa? di pelajarannya bisa, tapi Besarin nenen bisa gak? bisa, Sama pijit? Hah? bisa. Gimana caranya kalau mau besarin nenen? Harus ada yang dibuat praktek dulu, Pak Haji. Apa? Harus ada yang dibuat praktek dulu. Pertanyaannya saya gini, Pak Haji. Saya ini kan kapan? Ini yang mau nanya kamu apa saya? Oh iya. Iya. Ayo nanya. Pertanyaan saya, kapankah saya bisa punya rumah dan jadi orang kaya? Bisa Pak. Satu lagi Pak Haji, sehebat apa itu rahasianya ML sama Nenen itu kok bisa menjadi hebat banget, itu apa rahasianya Pak Haji? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasianya apa? Oh, khasiatnya Nenen sama ML apa gitu. Beda lah Pak. Nenen di atas, ML di bawah. Khasiatnya beda. Kalau di atas, khasiatnya murah meriah. Kalau di bawah, luar biasa. Bapak mau cara yang atas apa yang bawah? Yang Nenen apa ML? Dua-duanya. Ya udah praktekin di kandang saya bawah. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau testimoni Pak. Ya. Saya sudah 2 kali ikut private. Yang pertama yang 10 juta, yang kedua 2 juta untuk adik saya yang ada masalah di Jeddah. Jadi waktu saya private yang 2 juta, Bapak nyuruh saya untuk tinggal di sini selama seminggu. Dan saya sudah lakukan. Dan Alhamdulillah 8 bulan kemudian adik saya kembali ke rumah dengan selamat. Wah, tepuk tangan. Padahal tadinya nggak pulang. Tadinya bukan ditahan, maksudnya tidak bisa pulang karena dokumennya belum beres. Iya, belum beres. Jadi nggak boleh pulang kan? Iya.
Tapi setelah 8 bulan, semuanya beres sampai dia tidak di blacklist oleh negara Saudi. Waduh, tepuk tangan dong. Ini adiknya pramugari, ya Mbak ya? Iya, Pramugari. Kalau ini kakaknya pramugara ya. kebetulan. Kan banyak kan 3 bersaudara kan? Iya, betul. 3 bersaudara Saya kan? paling tua. Iya, betul. 3 bersaudara ya. Yes. Adiknya bontot ya. Iya, betul. Terus Iya, dan sekarang alhamdulillah adiknya sekarang tidak di blacklist sama Saudi Arabia. sudah di blacklist, sudah kembali dan biaya ada denda memang, tapi tidak Nggak sebanyak, apa-apa, nanti kan bisa dicari lagi. tidak sebanyak yang seharusnya. Hmm. Yang seharusnya orang bayar 1.000 sampai 2.000 real, Real. cuma 500 real. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa meraktekin ilmu RDAY. Waktu itu saya maksain ya suruh nginep di sini ya. Iya, saya dipaksa tuh seminggu di sini. Seminggu ya. Iya. Iya. Saya melakukan itu untuk adik saya. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau saya paksa suruh riado. Kalau saya suruh paksa tidur di sini 9 hari. Kalau saya suruh tidur seminggu. Toh penginapannya kita siapin kok, makan, minum, penginapan. Bahkan sampai celana dalam juga saya beliin. Iya benar, orang Palembang tuh kita beliin celana dalamnya. Orang Lampung kemarin kita beliin tuh. Jadi pastilah. Kenapa sih kok Pak Haji baik bener? Mumpung di atas ada supermarket murah, serba 35.000. Iya, 35.000. Celana dalam 35.000 dapat setengah lusin. Iya. Tapi pakai kolornya karet ban. Ya Mbak, apa lagi Mbak? Iya, yang belum cair yang 10 miliar, Pak. Oh gampang, Mbaknya bisa gak ngecilin berat badan? Mbaknya tuh kelemahannya berat badannya gak bisa ngecil. Coba Mbak badannya dikurangin 20 kilo aja. Nanti cair 10 miliar. Gak usah puasa. Kan di bawah kan punya anjing herder 7. Ntar saya lepas kamu lari kan nanti susut. Jadi kalau mbaknya kita punya anjing herder 7, mbaknya dilepas susut 20 kilo tunai dari saya 10 miliar. Nah kalau ibu tadi, nah kalau ibu nggak usah pakai anjing herder, ibu pakai titik. Ada lagi? Udah itu aja, Pak. Sip, tepuk tangan dong. Ya, bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ya Suklani, nama si Suklani dari Cirebon. Namanya? Suklani dari Cirebon. Ini masalah kaki saya tuh Pak Haji. Sakit di sebelah kiri. Pengen sembuh gimana caranya? Mesti diamputasi dulu bisa gak? Jangan tuh. Malu nanti ya bukan asli. Iya. Gampang lah Pak. Iya. Colek alat kelamin lawan jenis, Ya. dibalurin ke kaki Bapak yang sakit. Nanti Bapak bisa normal. Alhamdulillah. Ya, kalau Remes alat kelamin lawan jenis. ya. Siapa aja pokoknya lawan jenis. Ya. Nanti dibalurin. Ya. Bapak punya gak pasangan sekarang? Punya Pak Haji. Ya udah diremes. Nanti dibalurin ya. Ya terus Kalau mau cepat sembuh lagi langsung kakinya masukin ke dalam alat kelamin juga cok. Pak Haji mau nanya lagi Pak Haji, satu lagi. Ya. Ini saya kan udah ngejalanin sholat yang 18. Nah terus sama yang 50 dari 68. Ya. Lagi naik sholat tuh di depan masjid tuh, di depan saya tuh. Itu keluar cahaya biru tuh apa bakatnya Pak Haji? Keluar cahaya. Iya cahaya biru di depan saya tuh. Lagi saya lagi sholat. Di rumah Bapak ada cahaya. Iya di depannya depan saya tuh. Keluar cahaya gitu dari masjid tuh. Itu bertanda Dari rumah Bapak keluar cahaya. masjid, di masjid. Sholatnya di masjid. Oh itu rudalnya Iran. Katanya admin saya itu rudalnya Iran. Oh ya udah nggak apa. Alhamdulillah udah Iran. Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau testimoni juga. Nih, masalahnya saya kan ngikutin yang di TikTok itu supaya utang tidak ditagih. Saya pakai celana terbalik, kaos dalam juga terbalik. Alhamdulillah selama setahun ini nggak ada tagihan Pak Haji. Ibu pakai kaos dalam dibalik. Iya. Emang ibu nggak pakai BH? Pakai pakai Pak Haji. Nggak dibalik BH-nya? Iya dibalik semua. Sekarang dibalik nggak BH-nya? Alhamdulillah dibalik Pak Haji. Mana coba lihat? Alhamdulillah Pak Haji, saya nggak ada tagihan sampai setahun ini. Masalahnya saya bagaimana untuk mengambil jaminannya itu Pak Haji? Gampang, BH-nya dibalik lagi. Makanya dibolak-balik selama 9 kali baru dipakai. Nanti jaminannya balik lagi ke ibu. Siap Pak Haji. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ya. Jaki dari Medan Pak Haji. Ya. Jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu saya di sini posisi riado Pak Haji. Udah 1 tahun 2 bulan lah gitu. Jadi kemudian ada teman yang ngajakin kerja, jadi Jaki kerja. Tapi waktu itu Jaki mau izin sama Pak Haji
alhamdulillah posisi Pak Haji lagi opname gitu. Jadi intinya gini Pak Haji, Jaki mau mengucapkan banyak terima kasih sudah diterima Riado di sini. Yang kedua, Jaki mohon maaf Pak Haji apabila ada kesalahan-kesalahan Jaki yang disengaja walaupun tidak. Kamu kan banyak kesalahan. Salah satunya kan kambing saya betina pada bunting. Orang ada jantannya Pak. Tidak ada maaf bagimu. Hah? Yang pegang kambing merino. Makanya kita nggak merah jantan kok merino saya pada bunting. Oh. Ada pertanyaan bos? Pertanyaannya pasti jadi orang kaya tadi melintir ya Pak Haji ya, Jaki. Ya lu buntingin dulu kambing betina gue dulu, baru gue sabdain. Emang sabda gue murah. Kan dulu lu kan ngurus kambing merino gue kan? Iya Pak Haji. Nah, Iya. jantannya kan gue potong buat kurban, karena nggak ada jantannya. Buntingin dulu, baru ntar gue sabdain. Yo, ibu apa? Terima kasih banyak Pak Haji. Ayo. Assalamualaikum. Ibu apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Iya. Saya Tugimin dari Rio. Sebelumnya mau testimoni Pak Haji, walaupun sederhana. Kemarin saya sebelum pergi ke sini, tangan saya ini bengkak. Karena ya gusi saya yang bengkak ya Pak Haji. Itu nanti kemarin saya suruh istriku nyolek-nyolek itu kelaminnya istri saya tempelkan yang saya bengkak di gusi saya ini Pak. Alhamdulillah bisa sembuh. Dan yang kedua, saya punya anak istri yang sudah menikah. Udah berapa tahun, kurang lebih 5 tahun belum punya keturunan Pak Haji. Mohon solusinya. Pertanyaannya apa? Mohon solusinya Pak Haji, bagaimana anak saya itu biar bisa cepat. Bunting. Iya. Hujan-hujanan 9 kali. Setiap hujan, anak bapak suruh hujan-hujanan 9 kali. Nanti habis hujan-hujanan ML, bunting. Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang hadir di sini kalau pengen bunting lagi, cukup hujan-hujanan aja. Hujan-hujanan, langsung bunting. Sama kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melia Mesya dari Depok. Pak Haji, mohon izin saya mau tanya mengenai usaha. Saat ini saya punya usaha itu ada franchise ayam goreng, namanya The King Chicken, yang saat ini sedang penataan untuk berkembang gitu Pak Haji. Kalau sebelum pandemi, alhamdulillah saya punya 76 cabang dan saat ini alhamdulillah tinggal 16 gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya bisa membuka minimal 100 cabang setiap bulan? Mesti punya modal, Bu. Lu punya modal gak? Franchise Pak Haji. Jadi saya tidak punya modal, yang punya modal mitra. Jadi saya hanya menyiapkan bahan baku, peralatan, dan gerobak seperti itu. Ya kalau lo nggak butuh modal, lo tinggal viralin aja di YouTube. Nanti kan banyak yang pada gabung di lo. Itu aja. Baik. Lalu kedua, Pak Haji, mohon izin. Satu lagi, saya alhamdulillah ada travel umroh yang saat ini sedang dipercaya alhamdulillah dengan beberapa agent-agent, dan alhamdulillah saat ini sudah ada pendaftar 330 jamaah untuk calon haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saat ini adalah saya itu sudah punya kontrak dengan pihak Saudi, tapi ternyata saat ini saya dibikin sulit gitu. Yang tadinya tanpa harus DP, nah sekarang saya harus DP yang besok saya harus bayar sekitar 5 miliar. Nah kalau tidak, kontrak batal. Nah sementara 330 pack ini sudah ada di saya semua, tapi memang saya belum mengkolek dana mereka sebelum visa terbit. Seperti itu Pak Haji. Lo mesti punya duit banyak, Bos. Gua aja pakai berangkatnya pakai maktur, Bos. Oh, maktur. Iya, kita berangkatin anak yatim umroh pakai maktur. Nanti kemarin haji juga pakai maktur. Nanti pakai arasi. Gak mungkin. Gue udah pakai maktur aja udah. Ya, oke, siap. Udah jelas. Kenapa? Udah pasti begini dah. Yang penting lo duitnya banyak. Praktekin ilmu RDAY. Izin Pak Haji, mau tanya. Jadi caranya supaya meyakinkan pihak syarikat di sana yang tadinya dia tidak meminta DP, tiba-tiba sekarang minta DP, harus gimana saya? Tadi kan udah diajarin, remes alat kelamin ibu buat salaman sama orang syarikat di sana. Remes dulu alat kelamin ibu buat salaman. Saya tanpa DP, saya tanpa DP, saya tanpa DP, saya tanpa DP gitu. Baik, terima kasih. Mumpung alat kelamin ibu sekarang lagi pulen-pulennya.
Kalau udah pernah nggak bisa, Bu. Satu lagi izin, mohon maaf. Ya, Bapak apa? Pak Haji, suami saya itu. Gak mungkin. Yo, Bapak apa? Pak Haji. Yo, Bapak apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Sofian Pak Haji. ya. Saya usia saya 60 tahun, sudah pensiun. Jadi saya mau pertanyaan, gimana caranya bisa buat penghasilan setiap bulan lagi Pak Haji? Pak, kan ilmu RDAY tidak bekerja, Pak. Ya. Saya juga nggak bekerja, admin juga nggak bekerja, Mbak Rati juga nggak bekerja, kita nggak ada bekerja. Sari jamu khusus pakar santet RDAY nggak kerja, Pak, di Pamarican. Grupnya besar, Pak. Ya. Satu anggota grup sampai 1000. Jadi Bapak nggak usah kerja, cukup baca Al-Quran, sifat 18 jangan dilanggar. Kalau Bapak kerja saya nggak setuju. Ya, Al-Quran saya udah coba baca Pak Haji di malam hari. Tapi saya udah pernah coba itu bisa mencapai baru 4 juz. Nggak apa-apa, bertahap. Ya. Besok tambahin lagi. Nggak usah kerja, saya nggak setuju. Ya, ya. Saya tidak setuju Bapak udah usianya Ya. 60, apalagi yang usianya 40, tidak usah bekerja. Siapa contohnya? Maryam. Ya, ya. Coba dengerin sejarahnya Maryam. Maryam duduk di singgasana, di mihrabnya, di sajadah. Dia hanya sholat dan baca Quran. Ya. Tapi kebutuhannya Maryam dipenuhin. Bahkan pamannya Nabi Zakaria ngikutin Maryam. Alhamdulillah hamil istrinya. Lahirlah anaknya namanya Nabi Yahya. Ya. Udahlah Pak, nggak usah kerja. Kalau terus satu lagi Pak Haji, saya minta buang bibit sama centong. Nggak bisa. Uang bibit kita maunya, Bapak saya kasih tunai aja langsung 1 miliar. Buat apa uang bibit? Oh ya, Nggak ya, makasih Pak Haji. Yang penting lo mantesin muka dulu. Ya. Ya, Ibu apa? Misi Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi Boleh. Tarmika di sana. Yuk. Saya Siti Nurayati dari Kan masih lama. Jakarta Barat. Dari Masih 6 jam lagi. Kan nanti acara sampai jam 12 malam. Misi Pak Haji. Ayo Bu. Mau minta tolong Pak Haji. Iya, mau tolong apa? Mau dikawinin sama Mbak? Saya punya orang tua Bapak. Pertanyaannya apa? Ayo cepetan. Baru meninggal sekitar. Apa? Baru meninggal sekitar 100 hari lebih. Tapi beliau meninggalkan hutang. Kami anak-anaknya nggak sanggup Pak Haji. Karena hutangnya banyak, yang saya tahu itu baru 5 orang. Dari selebihnya itu saya nggak tahu hutangnya ke siapa Pak. Jadi saya pengen hutang Bapak saya semua lunas. Jangan nangis ngomongnya. Ya. Coba ngomongnya pelan-pelan. Mic-nya taruh di alat kelamin sambil ngomong. Saya ingin Hah? Saya ingin hutang Bapak semua lunas. Apa? Hutang-hutang Bapak semua lunas. Apa? Hutang-hutang Bapak saya, Bapak Muhammad Talim bin Khalil, semua lunas hutang-hutangnya. Hutangnya siapa? Bapak kandung. Bapak lo mau utangnya mau lunas? Ya semuanya. Hah? Ya. Tapi saya nggak tahu orangnya kan. Bapak kandung lo punya utang. Ya udah. Bapak kandung lo udah mati. Ya. Pengen utangnya lunas. Ya udah nanti gue yang bayarin, lo yang ngerjain ilmunya gue, bisa gak? Insya Allah. Ya udah gitu, udah selesai. Tapi berbelit-belit banget lu. Tapi yang saya nggak tahu kan banyak orangnya Pak. Saya nggak tahu. Ya udah nanti diumumin buat bapak-bapak yang punya utang sama bapak saya, tolong nagih ke RDAY sama Pak Haji Dwi gitu. Ya, nanti sampai sini kan gue santet-santetin. Selesai. Makasih Pak. Ya. Ya, bapak-bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Boni dari Jakarta. Ya, saya Dok. mau nanya Pak Haji gini. Saya sudah mengajukan visa untuk keluar, tapi sampai sekarang itu belum ada panggilan gitu. Bagaimana caranya supaya visa itu saya cepat dipanggil gitu? Gampang, logo kedutaan besarnya lo kempit di alat kelamin lo tiap hari mau tidur, nggak sampai 9 hari nanti visa lo keluar. Kemarin anak yatim mau berangkat umroh, visanya nggak keluar berapa hari Mbak Rati? Iya, kita nunggu visanya nggak keluar berapa lama? 1 bulan bos. Kemarin udah pada keluar semua visanya, dikempit bos. Kemarin gue bilang sama ibu yatim, kempit semuanya. Alhamdulillah keluar bos. Sekarang gue kewalahan tuh, alat kelaminnya pada bengkak semua. Ya, satu lagi Pak Haji. Saya punya usaha di West Senayan, udah dari tahun 2019. Uangnya itu tidak balik lagi tuh. Saya pengennya uang itu balik lagi karena tidak ada kelanjutan pembangunan gitu. Ya udah lo kempit aja PT-nya, perusahaannya lo kempit. Yang tadi kayak ngempit visa. Oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Dalina dari Garut.
yang waktu itu saya ke sini, saya mohon izin ngelaksanain ilmu Pak Haji. Waktu itu baca Quran saya baru 9 juz. Sekarang alhamdulillah sudah nyampe 12 juz Pak Haji. Pertanyaannya apa? Saya inginkan waktu itu kan saya dikasih uang sama Pak Haji. Cuman kata Pak Haji katanya ini buat napokin suami kamu katanya. Jadi uang sama centongnya dibawa sama saya. Apakah bisa pengen diijamin sama Pak Haji gitu? Uang sama centongnya ini dibawa sama saya uangnya. Maksudnya gimana? Yang uang bibit dari Pak Haji yang waktu itu. Ya udah buat kamu uangnya. Ngapain kasih saya lagi? Belum disabdain Pak Haji. Ya nggak mungkin lah gue sabdain. Hari ini kan gue lagi punya hajat khusus. Oh, iya. Nggak nyabdain tamu, nggak. Hari ini ada tamu saya yang hajatnya 100 miliar tuh ada di bawah tuh nungguin. Nanti kalau saya sabdain kamu, nanti jadi ricu. Saya megang tamu saya dulu satu ya. Nanti kapan waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Saya Dedi dari Cianjur. Saya punya anak. Kebetulan anak saya yatim kurung, nggak pernah bertemu sama bapaknya, ditinggal dari pas dikandung. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, pengen anak saya masuk pesantren, tapi anak sayanya nggak mau, gimana caranya? Disuwuk Bu, ibu remes alat kelamin ibu di samahan. Remes alat kelamin ibu taruh di kulitnya dia, mau masuk pesantren. Di mulut, di tangan juga boleh? Boleh. Oh iya. Makasih ya. Yuk, Bapak. Ya, selamat sore Pak Haji. Saya dari Amin, dari Bekasi. Mau nanya Pak Haji, saya banyak hutang Pak Haji. Saya banyak utang. Ya, banyak hutang. Maunya Gimana Bapak utangnya lunas apa nggak lunas? Mau lunas Pak Haji. Ya udah nanti saya yang lunasin, Bapak praktekin ilmunya RDAY gitu aja kan gampang. Ya Pak Haji. Utang Bapak berapa? Saya lunasin. 1 miliar saya lunasin. Bapak praktekin ilmu saya. Ya Pak Haji. Ada lagi? Sudah. Oh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, Mbak Ratih. Aku udah sempat pernah privat 10 juta sama mama aku juga. Aku mau nanya gimana caranya aku minggu ini dapat kontrak kerjaan, dapat callingan, gaji sebulan 100 juta. Tinggalnya di mana? Di Depok. Sehari-harinya apa? Belum, aku baru lulus kuliah. Kuliahnya di mana? Di Undip, Undip mana? Semarang. Nah, mama kamu punya anak berapa? 2, aku sama adik. Adik kamu kegiatannya apa? Masih kuliah di Undip. Tapi aku udah lulus. Nah, gimana caranya biar aku minggu ini dapat callingan kerjaan kontrak? Nggak mungkin karena kamu berharap. Oh ya. Nggak boleh, jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kalau berharap siap-siap kecewa. Nah bisa gak kamu jalanin aja, nggak boleh berharap. Kamu kadang suka berharap. Kamu di rumah di Depok tinggal sama siapa aja? Sama mama, sama ayah, sama bertiga aja. Ya udah, kamu mesti klop sama orang rumah. Oh ya. Kamu kadang nggak klop, mama ngomong 1, kamu ngomong 2. Bener. Mama ngomong 2, kamu ngomong 5. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Berarti harus legowo aja ya Pak Haji sama Iya, kamu harus legowo punya mama yang cerewet. Iya. Karena kalau tuker tambah mama udah nggak ada sekarang karena mama kamu stok lama. Terus kalau ngejalanin ilmu Pak Haji juga boleh berarti aku? Boleh, praktekin aja. Nggak boleh berharap. Nggak boleh berharap, jalanin, syukurin, nikmatin, nggak boleh berharap. Terus kalau berharap siap-siap kecewa. Terus kalau mama aku mau jual sawah itu biar laku gimana ya Pak Haji? Tapi sawahnya di Jawa. Nggak boleh berharap, Nggak boleh berharap. masih laku. Masih laku. Oke. Cebok alat kelaminnya, siramin ke sawahnya. Kalau jauh di Jawa? Paketin alat kelaminnya. Oke. Ya, oh, Bapak apa pertanyaannya? Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya mau ngebahas yang Pak Haji masalah 18 sifat yang bisa dihilangkan gitu Pak Haji. Menurut saya. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Adanya di hati Pak. Ya pertanyaannya Bapak ke saya apa? Ya yang Pak. Mau nanya apa mau testimoni? Ayo cepetan udah setengah 6. Ya, Di jam 6. Ya. Menurut saya, menurut keyakinan saya, adanya di sini Pak, di hati. Ya udah menurut lo aja terserah. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya, terus itu apa namanya? Menghilangkan sifat 18 itu menurut saya bisa dihilangkan tapi harus di hatinya harus bersih dulu. Ya udah lo bersihin aja lah. Iya. Ya udah bersihin. Iya. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pak, saya dari Cibesoro, dari Bandung. Tangan saya udah 17 tahun nggak bisa lurus jari-jarinya. Dan yang saya tanyakan, apa obatnya buat bisa lurus lagi? Di mod nanti lurus di mod. Ya. Di mod Berapa kali, Pak? sampai copot.
Ya. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mic-nya mana nih? Yang depan mau nanya nih, yang depan nih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang depan mau nanya nih, Je, depan. Yo. Apa Bu, Pak? Pak Haji, saya selama 11 bulan saya menjalankan ilmunya RDA. Alhamdulillah Pak Haji. Utang saya tinggal 100 juta lagi Pak Haji. Ya. Usaha saya di bidang promosi. Ya. Di bidang promosi alhamdulillah. Udah sampai ke Kalimantan Pak Haji. Ya. Alhamdulillah Pak Haji. Sekarang mau bangkrut apa mau maju? Mau maju Pak Haji. Ya udah maju aja, maju. Ayo maju. Mau maju Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji ilmunya RDA Pak Haji. Yang penting legowo Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Saya pengen nanya Pak, anak saya itu kalau interview kok selalu gagal terus, kenapa ya Pak? Disuwuk Bu, disuwuk. Tidak ada anak yang disuwuk gagal. Gak ada anak yang disuwuk gak lulus. Gak ada anak yang disuwuk gak kawin. Tidak ada anak yang disuwuk tidak berhasil. Buktinya saya, ini produk-produk disuwuk nih kita bertiga. Makanya mukanya muka-muka suwuk semua. Mohon maaf Pak, suwuknya ditaruh di mukanya atau di... Langsung mukanya anak ibu masukin ke dalam alat kelamin. Blep. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji, saya Lia dari Sukabumi. Mau jawab pertanyaan yang tadi yang Pak Haji berikan, udah dapat jawabannya? Gak usah, kita mau nanya, mau ngejawab cepat. Udah jam kurang 10 menit. Yuk, yang mau nanya, yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi Tanya nih banyak, wabarakatuh. gak kekejar ntar, kasihan. Pak Haji, terima kasih. Hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Ya. Sudah 1 tahun saya mengikuti ajaran yang Pak Haji. Saya lewat YouTube Pak Haji. Dan beberapa kali saya kesini belum pernah ketemu, baru hari ini. Terima kasih Pak Haji. Saya memang banyak hutang karena usaha gagal, kemudian Bu, ditipu juga. jangankan ibu, semua yang hadir di sini utang semua. Ya, saya terus melaksanakan apa yang dianjurkan di Pak Haji 10 itu ya, bangun dan Pertanyaannya apa? Nah, saya tidak bertanya Pak, tapi saya mohon izin, saya mau ikut kegiatan Bapak yang menghilangkan sifat 18. Terima kasih. Assalamualaikum Yo, warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. per ibu pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Assalamualaikum Pak Haji, saya sakit ini. Ayo. Sakit kaki. Iya. Beres. Kalau Pertanyaannya apa? Mau beres jadi sakit. Iya, pertanyaannya apa? Gimana tuh sehatnya tuh kemarin mah vertigo. Sekarang pertanyaannya mau sehat atau mau mati? Sehat. Ya udah pakai centong, cari centong di rumah, dicentongin. Centong, pakai centong. Centong bebas setor apa aja. Waktu ini kesini nggak ada Pak. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada nggak dikasih. yang Kalau ada ada. dikasih, kalau nggak ada nggak dikasih. Macet tong gini-gini. Pakai centong di rumah ada gak yang buat nasi? Ada. Ya udah pakai, centongin. Kucerahan dalam saya suka tapi kemana? Kan belum dicentongin. Centongin dulu. Jadi Centongin caranya dulu. 3 gitu. Udah biasa lah. Yuk, mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, perkenalkan saya dari Jakarta, Ibu Sugiyati. Saya 2000 Mana orang yang ngomong? saya Iri apa? Saya 2023 sudah pernah ke sini Pak Haji. Oh. Ya, sudah pernah ke sini. Ayo. Tetapi waktu itu saya ngikutin pelajaran Pak Haji, alhamdulillah saya bisa umroh. Dan saya kebetulan pertanyaannya saat ini, saya kan tadi dengar tai lalat. Kebetulan saya punya tai lalat. Saya habis lebaran mau dilamar, mau diteruskan atau dibatalkan Pak Haji? Maksudnya? Kan tadi katanya kalau punya tai lalat meninggal karena saya udah janda 11 tahun. Terus kan ada yang mau ngelamar nih habis lebaran. Kira-kira menurut Pak Haji karena saya ada tai lalat takut meninggal. Jangan kawin lagi, nanti laki lo mati. Jadi saya nggak perlu lagi Pak. Gak usah kawin lagi, ntar laki lo mati. Saya perlu modal buat usaha Pak Haji. Buat anak-anak saya supaya Nanti dikasih sama Allah, ngapain dari laki itu? Iya, makasih ya Pak Haji ya. Wassalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Asmarani dari Malang. Pertanyaan saya, selama ini saya sudah merasa saya baik, sodako sudah, nggak pernah ngobrol yang enggak. Terus intinya saya itu bukan orang. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, kenapa setiap kali usaha saya terus dijegalin orang, terus akhirnya saya terlilit banyak hutang. Dan sampai saat ini orang itu lebih banyak itu memusuhi saya. Karena ibu pernah datang ke orang pinter atau ibu pernah nganterin orang ke rumah orang pinter. Itu aja jawaban saya. Nah itu dikeluarin dulu yang ada di badan ibu. Kalau udah keluar nanti utang ibu lunas sendiri. Begitu.
Tapi kalau dibahas, kalau caranya nanti butuh waktu 2 jam. Kasihan yang lain butuh nanya. Gitu. Yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya nih. Saya kan kayak iseng gitu ya. Saya iseng. Terus saya main HP. Nggak sadar saya ngeling-ngeling tuh Pak Haji. Nah ternyata saya kena hacker. Sampai sekarang saya nggak berani main HP. HP-nya di rumah orang Pak Haji. Pertanyaannya. Pertanyaan itu gimana melawan hacker itu jahat. Pakai setan dia ke rumah saya. Itu jadi hacker itu jahat, ngejar saya dan anak-anak saya. Bu, ya, nggak mungkin ibu dikejar-kejar sama setan, Bu. Oh gitu ya. Cantik enggak, mancung enggak, putih enggak. Ibu nggak ada kriteria untuk dikejar-kejar sama hater sama setan. Ibu tinggal beli HP baru, Ya. nomor baru, begitu. Tapi kalau tapi kalau nomornya Pak Haji nggak bisa diganti kan itu nomor dinas saya di kementerian. Ibu ganti HP baru, Ya. iPhone Ya. 17 Pro yang 2 giga, Ya. nomor baru. Yap. Udah itu aja. Oke, makasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum. Ibu, buat Bapak dan Ibu yang udah nanya boleh keluar untuk persiapan buka puasa. Biar nanti ngambil makanannya nggak antri. Tapi yang belum nanya boleh tinggal di dalam kalau mau nanya. Yang udah nanya boleh keluar, nyiap makanannya udah disiapin di bawah. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nuni dari Kota Bogor. Pertanyaannya? Terima kasih Pak Haji. Qadarullah saya bisa ketemu Pak Haji. Yang dari 2002 saya itu sudah mengenal melalui sedekah-sedekahnya janda-janda dan anak yatim itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya sebenarnya tidak mau bertanya, cuma mau izin. Saya saat ini selama ini selalu mendoakan Al-Fatihah Pak Haji dan saya mengamalkan ajarannya Pak Haji yaitu memakai celana dalam yang 9 hari itu yang diusapkan ke muka. Tetapi saya bilangnya begini Pak Haji, mohon maaf, Allah saya minta uang 20 miliar melalui Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pimpinan RDI Kandang Mbek Ciampea. Salah apakah enggak? Saya mohon izin saya. Ya salah dong, itu kan namanya berharap. Kalau Ibu nyebutin nama berarti berharap. Nggak boleh nyebutin gitu nama. ya. Nggak Oke, boleh. baik. Jadi tidak Karena bisa kan dilanjutkan. alhamdulillah tamu-tamu saya yang hari ini tuh kan di bawah ada tuh. Yang cair 100 miliar. Yang hari ini privat bawa duit 10 M. Ini kan duitnya dia saya bawa. Iya, Buat dibagiin lagi. Dia nggak berharap, Bos. Kita kebanyakan berharap. Oh, itu berharap ya? Iya dong. Oh. Yo, apa-apa? Oke, makasih. Apa-apa? Ya Pak Haji, saya pasien lama Pak Haji nih. Pertanyaannya apa? Saya datang kemari cuma diundang oleh Pak Haji, siapa yang bisa kasih pertanyaan, bagus akan dapat uang 100 juta. Dan syaratnya subscribe TikTok ataupun YouTube, udah saya laksanakan. Iya, pertanyaannya apa ke saya? Pertanyaannya apa? Semua ilmu Pak Haji udah saya kerjakan, cuma kok belum terbukti ke saya. Karena lu berharap, Bos. Iya mungkin. Udah itu aja. Jangan berharap. Iya, kan ada dua ya, ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim kan saya belum mampu. Ibadah ekstrim Pak Haji, 12 juz malam udah saya kerjakan 2 bulan lebih. Alhamdulillah rumah saya yang tadi dilang jadi dilang. Tapi utangnya belum malah nambah. Dari 12 miliar ke 15 miliar. Nah itu mohon arahan. Ya jangan berharap kayak Ibu tadi. Lu tuan berharap. Orang berharap siap-siap ke C. Nggak boleh berharap, Bos. Itu aja ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo privat mah gue ajarin, Bos. Ini kebetulan kan kita banyak yang masih belum kebagian nanya. Iya, ini saya kan udah privat 2 kali Pak Haji. Ya, berarti lo, Bos, yang orang Palembang cair 10 MBG, privat udah keberapa? 7 ya. Berarti saya kurang ya. Kurang ajar. Kebetulan saya ada proyek cukup besar, sebenarnya kurang lebih 18 triliun. Saya perlu kayak privat khusus buat Pak Haji. Ya lo berharap, Bos. Ya. Nggak boleh. Iya Pak Haji. Jangan berharap. Oke. Makasih Pak Haji. Yo, Ibu apa? Ya mana mic-nya? Gak ada. Assalamualaikum. Iya, Saya mau bentar. tanya Pak Haji. Ayo. Saya terima kasih sekali. Pokoknya nanti kebagian, tenang aja. Apa ini ya? Saya melakukan Sampai tahu pertanyaan terakhir kan dapat uang bangun 00, saku. senyum 41 kali, terus mandi panas 9 lembar, terus saat tahajud, baca Quran, tapi nggak sampai 12 juz. Saya sudah Pertanyaannya apa? Saya sudah bisa umroh Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Ini minta maaf ya Pak, saya belum bisa ngasih ini sedekah sama anak yatim karena saya punya
anak yatim kurung, putu saya. Nggak apa-apa, Ibu sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, Pertanyaannya. ingin apa ya? Saya mau buka warungan, buka apa ya sebenarnya warung kelontong, warung konter supaya laris, supaya lancar. Udah buka belum? Belum. Ya udah cari modal dulu dong. Iya, mau Mau buka, mau rame, buka belum mau rame. Iya, makanya Buka dulu. usaha mau buka itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Wakiah dari Pasuruan Pak Haji. Saya ke sini mau berobat, yaitu anak saya. Kakinya yang jinjit sebelah itu loh Pak Haji. Kakinya jinjit sebelah. Kaku. Kakinya kaku. Kalau kakinya jinjit, Ibu remas alat kelamin Ibu taruh di telapaknya dia. Remas alat kelamin Ibu taruh di telapaknya dia. Remas alat kelamin Ibu taruh di telapaknya dia. Nanti napak. Kayak yang tadi malam dari Gorontalo kan nggak napak, sekarang napak. Yang dari Solo nggak napak, sekarang napak. Apa itu harus dicentong atau gimana gitu Pak Haji? Bebas, kalau dicentongin ada centong pakai centong. Yang manjur alat kelamin. Itu alat kelamin saya aja apa sama suami berdua? Alat kelamin Ibu aja. Ibu aja. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya. Ayo, mana mic-nya? Ada saya mau tanyakan Pak Haji, tempo hari saya pernah privat, ibu saya sakit diabetes, alhamdulillah sembuh. Cuman dikasih asinan, air asinan. Kalau bisa Pak Haji. Pertanyaannya apa? Mau minta air asinan lagi Pak. Oh nggak ada, lagi habis. Air asinannya kebetulan khusus yang pada nginep di sini. Yang kedua Pak Haji, ini anak saya ini kutunya nggak sembuh-sembuh, ada putus semua di kepala. Alah disiram pakai bensin terus dibakar. Oh Pak Haji itu Pak Haji, minta tolong Pak Haji. Hanya itu sudah diobatin nggak pakai apa aja nggak sembuh-sembuh, kutunya selalu. Gampang lah, dikencingin aja sama ibu, dikencingin atau gosok pakai celana dalam ibu, nanti kutunya mati Bu. Kalau nggak percaya, ibu lempar celana dalam ibu bekas pakai ke sawah, langsung tuh padinya langsung matang. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.